Shalom, saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari ini Sabtu 7 Desember 2022. Salam sukses dan damai selalu. Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, satu teks yang tidak asing bagi kita, yaitu perkawinan di Kana. Satu hal menarik dalam peristiwa ini adalah ketika Yesus dan murid-muridnya ke pesta perkawinan dan Ibu Maria juga ada di situ. Dan mereka kehabisan anggur atau kekurangan anggur. Dan Maria meminta kepada Yesus supaya setidaknya melakukan sesuatu. Bahasanya sangat sederhana, suatu bahasa informatif. Mereka kehabisan anggur. Dan hal ini menimbulkan reaksi bagi Yesus sendiri. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Maria tidak pernah menyerah. Bahkan dia percaya bahwa putranya pasti bisa melakukan sesuatu. Dan ia meminta kepada pelayan-pelayan supaya mengikuti atau mentaati atau menuruti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Dan memang Yesus menyampaikan bahwa mereka perlu untuk mempersiapkan. Mereka perlu untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan mereka mengisinya. Lalu setelah itu Yesus meminta mereka untuk cedok air yang sudah berubah menjadi anggur. Dan betapa demikian satu mukjizat yang terjadi, sangat mengagumkan. Air sudah berubah menjadi anggur. Satu tanda heran yang luar biasa, besar, dan sangat membantu keluarga dari rasa malu mereka ketika mereka harus kehabisan anggur. Saudara, dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini maupun apa yang dilakukan oleh Maria menjadi satu tanda. Satu tanda bahwa Yesus yang diutus oleh Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menegaskan perutusannya. Dengan mengatakan saatnya belum tiba, Yesus sebetulnya mau menunjuk pada saat kemuliaan kebangkitannya. Tetapi dalam mencapai saat itu, ada banyak hal yang harus dikerjakan oleh Yesus. Terutama pekerjaan-pekerjaan yang membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh adalah anak Allah. Ia sungguh-sungguh adalah utusan Allah. Dan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib seperti ini juga dilakukan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Ketika mereka mewartakan atau menjadi penyambung lidah Tuhan, mereka juga tentunya melakukan sesuatu yang ajaib yang meyakinkan bahwa pekerjaan mereka adalah suatu bukti bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Dan di sini Yesus menunjukkan tanda kemesiasannya itu. Dia yang adalah Immanuel, Allah beserta kita, hadir di tengah-tengah kita, menunjukkan kemuliaannya melalui pekerjaan, yaitu mukjizat yang pertama kali dilakukan di Kana dengan mengubah air menjadi anggur. Mengubah sesuatu kehidupan menjadi sukacita. Karena itu kita, saudara terkasih, ketika dalam hidup kita perlu untuk memaknai kehidupan kita supaya menjadi sukacita. Lambang air menjadi anggur adalah lambang kehidupan yang penuh dengan sukacita. Dan Maria percaya itu. Maria selama menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, sampai peristiwa di mana dia harus melahirkan Yesus, mengalami masa hidup bersama dengan Yesus, Maria lah yang pertama-tama percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Maria lah yang pertama-tama percaya bahwa Yesus dari Roh Kudus dan akan melakukan sesuatu yang menakjubkan. Maria lah yang pertama-tama percaya akan putranya itu. Dan tentunya dalam peristiwa ini murid-muridnya juga percaya kepadanya. Dan itulah satu peristiwa atau satu mukjizat yang dilakukan sebagai tanda bahwa
Pertama-tama adalah suatu penegasan yang membuktikan bahwa Yesus adalah utusan Allah, tetapi yang kedua adalah supaya mengajak orang percaya kepada Allah. Mari saudara, kita juga menegaskan kembali kepercayaan kita kepada Allah yang telah memeteraikan hidup kepada kita dan bahkan hidup dalam kelimpahan dengan sukacita sebagaimana dilambangkan dengan percampuran air, perubahan air menjadi anggur itu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas sabdamu yang meneguhkan kami, terutama melalui peristiwa perubahan air menjadi anggur, mukjizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus putramu atas permintaan Maria ibunya. Kami bersyukur bahwa peristiwa ini menegaskan dan membuktikan kepada kami sekalian bahwa Yesus yang Kau utus ke tengah-tengah kami adalah sungguh-sungguh putramu dan sungguh-sungguh adalah Mesias yang menegaskan dan mengajak kepada kami sekalian untuk percaya kepadamu. Kami mohon Tuhan, kuatkanlah iman kami, teguhkanlah kepercayaan kami dalam kelemahan kami. Karena kadang-kadang juga kami kurang percaya, kadang-kadang juga kami meragukan karya belas kasih-Mu, meragukan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Teristimewa juga ketika kami mengalami kesulitan dan penderitaan, sakit, penyakit, dan kelemahan-kelemahan yang kami alami, yang kadang-kadang kami merasa tidak berdaya, yang menguji iman dan kepercayaan kami. Tuhan, teguhkanlah kami dalam iman, agar sungguh percaya kepadamu, percaya kepada Yesus putramu, dan bersama dengan Maria bundanya, kami juga sungguh-sungguh menjadi percaya akan kuat kuasa bagi kami dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ubahlah seluruh kehidupan kami agar menjadi kehidupan yang penuh berkat dan sukacita yang melimpah, sebagaimana dilambangkan dengan perubahan air menjadi anggur. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, bila Anda merasa terberkati melalui channel ini dan belum subscribe channel ini, silahkan Anda subscribe channel Renungan 1 Menit ini agar juga menjadi berkat bagi Anda, dan klik tanda lonceng agar setiap hari Anda dapat menerima update dari Renungan 1 Menit ini. Dan bagi saudara-saudara yang mau memohonkan wujud-wujud doa, silahkan menuliskan di kolom komentar agar bisa saya bantu dalam doa-doa saya maupun dalam Ekaristi. Dan bagi saudara-saudara yang ingin menyebarkan renungan ini, juga silahkan untuk menyebarkannya agar menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Shalom, Tuhan memberkati.